Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, namun secara materi belum mampu. Lalu amalan apa yang harus dikerjakan? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin pahala seperti haji dan umrah yang sempurna? Kerjakanlah sholat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang sudah sangat kebelet ingin haji dan umrah, tetapi benar-benar ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ingin lihat-lihat, ingin lihat Ka'bah, ingin lihat Mekah. Kan ada tuh orang yang haji atau umrah niatnya ingin jalan-jalan, ingin lihat suasana. Bukan ingin mendapatkan fadilah, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang kepingin sekali mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah tetapi belum punya dana, belum punya biaya, belum punya kesempatan, maka dirikanlah sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq yaitu sholat syuruk. Sholat syuruk itu adalah sholat setelah matahari terbit naik 1 tombak. Jadi sholat pagi setelah matahari terbit kemudian naik, tunggu naik sekira 1 tombak naiknya, maka dirikanlah sholat isyraq. Hampir sama dengan sholat duha, hanya saja sholat isyraq ini setelah matahari naik, ya dari pagi itu naik 1 tombak. Setelah itu dia melakukan sholat isyraq. Bedanya dengan sholat duha, kalau sholat duha tidak punya syarat-syarat, yang penting sholat pagi. Sholat pagi waktu duha. Yang enggak punya syarat-syarat lah, kalau sholat isyraq punya syarat-syarat. Mengapa punya syarat-syarat lah? Karena fadilahnya, ganjarannya, pahalanya akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Ya maka harus punya syarat-syarat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau telah bersabda, Man sholla al-ghadata. Man bermula siapa saja. Sholla yang sholat oleh dia man al-ghadata pada sholat subuh. Nah, sholat subuh itu banyak ya nama lainnya. Ada sholat fajar yang sudah kita jelaskan di dalam video sebelumnya. Sholat ghadah. Jadi sholat subuh, sholat ghadah dan sholat fajar itu nama yang sama. Jangan diartikan sholat ghadah sendiri, sholat fajar sendiri, sholat subuh sendiri, tidak. Nama lain dari sholat subuh adalah sholatul fajar, sholat ghadah. Man sholla al-ghadata, bermula siapa saja sholat yang sholat oleh dia man al-ghadata pada sholat subuh. Jadi ini mulai dari sholat subuh. Fi jama'atin, di dalam berjamaah. Ini syarat yang pertama. Syarat pertama untuk melakukan sholat isyraq adalah sholat subuhnya harus berjamaah, ya kan begitu. Kalau sholat duha tidak harus berjamaah. Lah kalau sholat isyraq, sholat subuhnya harus berjamaah. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, thumma qa'ada yadhkurullaha. Thumma qa'ada, kemudian duduk oleh diaman, yadhkuru, berzikir oleh diaman Allah pada Allah. Hatta tatlu'a, sehingga terbit asyamsu, oleh matahari. Jadi syarat yang kedua yaitu duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari.
Perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama, sholat subuhnya harus berjamaah. Ya tidak harus di masjid, boleh di rumah, boleh di musola, boleh di lapangan. Yang penting harus berjamaah sholat subuhnya. Nah, kalau di masjid, alhamdulillah, setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah. Kalau sholatnya di rumah juga sama. Ini syarat ini. Syarat untuk melakukan sholat isyraq. Sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu duduk berzikir kepada Allah. Yang baca tasbih kan, baca sholawat, membaca Quran. Yang penting zikir kepada Allah. Sampai terbitnya matahari. Lah, setelah terbit matahari kemudian naik satu tombak. Ya kurang lebih ya sekitar 10 menit sampai 15 menit lah dari matahari terbit itu. Thumma sholat. Kemudian sholat oleh diaman rakaataini pada sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya apa? Sholat isyraq. Usolli sunnatal isyraqi, ya usolli sunnatal isyraqi rakaataini atau usolli rakaataini, itu boleh. Kalau tidak diucapkan juga nggak apa-apa di dalam hati. Saya niat sholat 2 rakaat begitu aja. Usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, begitu aja nggak apa-apa. Usolli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Niat sholat isyraq boleh. Yang jelas niat itu letaknya di dalam hati. Yang penting hatinya sudah niat. Mulai subuh kan berjamaah sudah niat itu. Sudah niat untuk melakukan sholat isyraq. Subuhnya berjamaah. Setelah sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah. Sudah niat juga isyraq. Sholat nanti akan sholat isyraq. Kemudian setelah matahari terbit naik satu tombak. Kira-kira ditunggu 10 sampai 15 menit dan dia sholat 2 rakaat. Kanat maka ada oleh sholatnya itu lahu baginya diaman ka'ajri hajjatin, yaitu seperti pahalanya haji, seperti pahala haji. Wa umratin dan seperti pahala umrah. Tamatin yang sempurna. Ini sabda Rasulullah. Rawahu At-Tirmidzi, telah meriwayatkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi. Nomor hadis 586. Jadi jelas ya, kalau ingin melakukan sholat isyraq syuruk pada waktu pagi, maka syaratnya harus sholat subuhnya berjamaah. Setelah itu jangan kemana-mana, duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat dengan niat sholat isyraq. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Bukan hanya haji saja, tetapi haji dan umrah yang sempurna. Diulang 3 kali oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu ditambah 2 rakaat lagi nggak apa-apa. Sholat duha, ya. Sholat duha. Lah kalau sudah sholat isyraqnya 2 rakaat, kemudian setelah itu dia berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat, sholat duhanya 2 rakaat, maka termasuk dijamin rizkinya. Karena apa? Orang yang pagi-pagi mengawali harinya itu dengan 4 rakaat sholat sunnah, 4 rakaat, isyraqnya 2 rakaat, kemudian dia berdiri sholat duha 2 rakaat, berarti kan sudah 4 rakaat. Maka dia akan mendapatkan rizki yang melimpah ruah, ya. Kalau dilakukan setiap saat luar biasa. Silahkan diamalkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.